Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, dosen penguji 1, Bapak Imam Nugroho. Yang saya hormati, dosen penguji 2, selaku dosen pembimbing saya, Ibu Mary Wania Lisa. Yang saya hormati, dosen penguji ketiga, Bapak Kristiano. Perkenalkan, nama saya Rahel Aristasari Muslim dengan NIM 211419125. Mahasiswa dari program studi akuntansi dengan judul Skripsi Pengaruh Cloud Computing, Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik Jakarta Selatan dan Pusat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya susun sebagai syarat untuk menyelesaikan studi sarjana saya. Presentasi ini akan dimulai dengan latar belakang. Pentingnya, kali ini saya akan menjelaskan pentingnya topik yang diteliti. Yang pertama, kualitas audit memiliki peran vital dalam menjamin keandalan laporan keuangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan bagi investor, pemerintah, maupun publik. Yang kedua, perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0, khususnya cloud computing, menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efektivitas, efisien, dan akurasi proses audit. Yang ketiga, kompetensi dan independensi auditor adalah faktor fundamental yang memastikan hasil audit objektif, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan. Lalu, di sini saya juga mencantumkan masalah nyata atau fenomena yang terjadi. Yang pertama, ada kasus Asabri di tahun 2021 dan Jiwasraya yang menunjukkan lemahnya pengawasan dan kualitas audit. Fenomena kedua yaitu ada KAP ternama seperti Satrio Big Eni dan rekan terkena sanksi OJK karena pelanggaran audit. Fenomena ketiga, auditor belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi modern seperti cloud computing dalam proses audit. Dan di sini saya juga menyantumkan data atau fakta pendukung. Yang pertama, menurut data CNBC Indonesia di tahun 2019, beberapa KP ternama di DKI Jakarta terlibat kasus audit yang tidak sesuai standar, bahkan berujung pada pencabutan izin praktik. Yang kedua, penelitian Gabriela dan Widya Stuti di tahun 2024 membuktikan bahwa independensi auditor memiliki hubungan positif terhadap kualitas audit. Yang ketiga, studi Utami di tahun 2014 dan Setiawan di tahun 2016 menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan cloud computing dipengaruhi faktor kemudahan penggunaan atau perceived ease of use dan manfaat yang dirasakan atau perceived usefulness. Yang keempat, beberapa penelitian seperti Akmalia dan Aryani di tahun 2022 menemukan bahwa teknologi audit modern belum selalu berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sehingga dibutuhkan kombinasi faktor kompetensi dan independensi auditor. Lalu, alasan kenapa perlu dikaji yang pertama, hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan tentang peningkatan kualitas audit melalui kombinasi teknologi dan profesionalisme auditor. Yang kedua, penting untuk membantu KAP bersaing di era digital dengan audit yang lebih efisien, transparan, dan berkualitas tinggi. Selanjutnya, di sini saya juga mencantumkan rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh penerapan cloud computing terhadap kualitas audit di kantor akuntan publik Jakarta Selatan dan Pusat? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit di kantor akuntan publik Jakarta Selatan dan Pusat? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh penerapan independensi auditor terhadap kualitas audit di kantor akuntan publik Jakarta Selatan dan Pusat? Dan untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, di sini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan terhadap kualitas audit di kantor akuntan publik Jakarta Selatan dan Pusat. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit di kantor akuntan publik Jakarta Selatan dan Pusat. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit di kantor akuntan publik Jakarta Selatan dan Pusat. Selanjutnya, untuk di bab 2 ada landasan teori. Untuk grand teori, yang pertama, yaitu saya menggunakan teori TAM, atau teknologi aset model.
Teori TAM ini dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa seseorang menerima atau menolak penggunaan teknologi. Model ini berfokus pada dua faktor. Yang pertama, perceived usefulness, yang kedua, perceived ease of use. Untuk teori kedua, yaitu saya menggunakan teori legitimasi yang dimana menyatakan bahwa audit berperan penting dalam membangun kepercayaan publik dengan memastikan laporan keuangan disusun sesuai standar melalui proses pemeriksaan yang objektif dan independen. Untuk teori ketiga, di sini saya menggunakan teori atribusi yang digunakan untuk memahami alasan di balik perilaku individu, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dan untuk teori terakhir, di sini saya menggunakan teori keangenan atau agensi teori. Agensi teori ini menjelaskan hubungan antara pemilik atau prinsipal dan manajemen atau agent, di mana manajemen diberi wewenang untuk menjalankan tugas demi kepentingan pemilik. Dan di sini saya juga memiliki definisi dari 4 variabel, yaitu di variabel pertama saya, yaitu ada cloud computing. Cloud computing adalah sebuah model yang memungkinkan akses jaringan secara luas, mudah, dan sesuai permintaan ke kumpulan sumber daya komputasi bersama seperti jaringan server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan lainnya yang bisa dikonfigurasi dan digunakan dengan cepat tanpa perlu banyak campur tangan dari pihak pengguna atau penyedia layanan. Dikutip oleh jurnal Lin di tahun 2020. Selanjutnya untuk variabel kedua saya, yaitu kompetensi. Kompetensi merupakan suatu keharusan bagi auditor yang ditunjukkan melalui latar belakang pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang relevan dengan tugas yang dijalankan, serta keterlibatan dalam pendidikan profesional berkelanjutan untuk terus mengasah kemampuan mereka. Di sini saya mengutip buku AREMS di tahun 2016 di halaman 59. Selanjutnya, untuk variabel ketiga, saya menggunakan independensi. Menurut di CPA Handbook yang dikutip oleh I.B. Wilcox, independensi merupakan salah satu standar penting dalam auditing. Tujuannya adalah untuk memperkuat kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Jika seorang akuntan tidak bersikap independen terhadap kliennya, maka opini yang diberikan tidak akan menambah nilai apapun terhadap laporan tersebut. Dan yang terakhir, di variabel kualitas audit. Dapat diartikan sebagai kemampuan auditor dalam menemukan serta melaporkan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien. Sebuah audit dianggap berkualitas apabila dilaksanakan sesuai dengan standar audit dan standar pengendalian mutu yang berlaku. Untuk mengukur kualitas audit, indikator yang digunakan meliputi kesesuaian pemeriksaan dengan standar audit serta kualitas proses audit itu sendiri. Dikutip oleh Jurnal Gaul pada tahun 2017. Selanjutnya, untuk hipotesa penelitian saya, di H1, penerapan cloud computing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Untuk H2 saya, kompetensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Untuk H3, independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Dan di sini saya juga mempunyai gambar kerangka penelitian yang dimana cloud computing atau X1 berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Yang kedua, variabel X2 yaitu kompetensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Dan untuk variabel ketiga saya, yaitu independensi auditor atau X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Selanjutnya di bab 3, di sini ada metode penelitian. Penelitian ini mengukur dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen terdiri atas kualitas audit atau Y, sedangkan variabel independen terdiri atas cloud computing, yaitu X1, kompetensi auditor yaitu X2, dan independensi auditor yaitu X3. Di sini ada sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang berasal dari kuesioner yang dibagikan kepada responden, kemudian diolah penulis. Selanjutnya, dari penyebaran kuesioner langsung kepada 100 responden yang dihitung menggunakan rumus Slovin.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal, yaitu hubungan antara dua variabel di mana satu variabel memengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya variabel lain. Dalam hubungan ini ada arah sebab akibat yang jelas, sehingga perubahan pada variabel bebas atau independen akan diikuti oleh perubahan pada variabel terikat atau dependen. Dan untuk rancangan analisis ini, saya menggunakan dua model yang digunakan dalam analisis regresi. Yang pertama, inner model atau model struktural, dan yang kedua, outer model atau model pengukuran. Uji yang digunakan dalam analisis ini adalah yang pertama, uji validitas konvergen, yang kedua, uji validitas diskriminan dengan HTMT dan Fornal-Laker, yang ketiga, uji reliabilitas dengan Cronbach alpha, composite reliability, dan AV. Yang keempat, ada uji multikolineritas. Yang kelima, ada uji koefisien determinan dengan R-square dan SRMR. Yang keenam, ada uji kebaikan dan kecocokan goodness of fit atau GOF. Dan yang terakhir, uji hipotesis dalam bootstrapping dan Dirac effect. Selanjutnya, di sini populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di kantor akuntan publik Jakarta Selatan dan Pusat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel dengan jumlah sampel yaitu 100 responden dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, bekerja sebagai auditor eksternal di KAP yang berada di Jakarta Selatan atau Pusat. Yang kedua, telah memiliki pengalaman kerja sebagai auditor setidaknya selama 1 tahun. Yang ketiga, memiliki jabatan sebagai auditor junior, auditor senior, atau manajer audit. Yang terakhir, bersedia meluangkan waktu untuk berpartisipasi dengan mengisi kuesioner yang disediakan. Dan di sini saya juga menampilkan 10 daftar sampel yang saya lakukan di 10 KAP yang terdaftar di wilayah Jakarta Selatan dan Pusat. Selanjutnya, untuk di bab 4 saya, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Di gambar outer model saya, berdasarkan gambar tersebut, maka semua indikator konstruk laten memenuhi kriteria rule of thumb atau uji validitas konvergen yang dinyatakan valid, yaitu apabila nilai loading faktornya melebihi 0,7 untuk confirmatory research dan melebihi 0,6 untuk exploratory research. Selanjutnya, untuk uji kedua saya menggunakan konstruk reliability dan validity. Tabel tersebut merupakan hasil uji konstruk reliabilitas dan validitas dengan rule of thumb untuk nilai Cronbach alpha yang baik adalah melebihi 0,7 untuk confirmatory research dan melebihi 0,6 masih bisa diterima untuk exploratory research. Untuk nilai composite reliability yang baik adalah melebihi 0,7 untuk confirmatory research dan 0,6 sampai 0,7 masih bisa diterima untuk exploratory research. Sedangkan untuk nilai AV yang baik ialah melebihi 0,5 yang menunjukkan bahwa syarat validitas konvergen telah dipenuhi atau bahwa struktur dapat menjelaskan variasi 50% atau lebih dari temnya. Uji ketiga saya menggunakan HTMT. Tabel tersebut merupakan hasil uji validitas diskriminan menggunakan HTMT dengan rule of time nilai HTMT setiap variabel di bawah 0,9 atau harus lebih kecil daripada 1 pada ketentuan HTMT menyatakan bahwa validitas diskriminan dari variabel ialah baik. Dan uji kedua saya menggunakan Fornal-Laker criterion. Tabel tersebut merupakan hasil uji validitas diskriminan menggunakan Fornal-Laker dengan rule of thumb setiap variabel harus melebihi 0,7, maka validitas diskriminasi dari variabel dinyatakan baik. Selanjutnya, di uji VIV ini, tabel tersebut merupakan hasil uji multikolinearitas. Uji ini dilakukan untuk melihat kondisi adanya hubungan yang kuat antara variabel bebas dengan melihat nilai toleransi dan lawannya. VIV berfungsi untuk melihat apakah terdapat multikolinearitas dalam model regresi. Jika ada variabel bebas dapat memenuhi kriteria tersebut, maka variabel bebas tersebut tidak mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. Nilai VIV tidak melebihi 5, maka tidak akan multikolinear antar variabel yang mempengaruhi variabelnya. Selanjutnya, ada uji R-square. Tabel tersebut merupakan hasil uji koefisien determinasi R kuadrat menggunakan R-square yang dilakukan untuk memprediksi kekuatan model struktural dari variabel laten. Model dalam digunakan dengan melihat nilai R-square.
Nilai tersebut berada dalam kategori normal atau sedang jika nilai R-square-nya berkisar antara 0,33 dan 0,67. Nilai R-square sebesar 0,651 menunjukkan bahwa variabel independen kualitas audit mampu menjelaskan sebesar 65,1% variasi atau perubahan yang terjadi pada variabel dependen dalam model regresi yang digunakan. Hal ini mencerminkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang cukup kuat, mengingat lebih dari separuh variabilitas data dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang diuji. Selanjutnya ada uji F-square. Tabel tersebut merupakan hasil uji kecocokan dan kebaikan model goodness of fit menggunakan F-square yang diolah menggunakan Smart PLS 3.0 yang mengklasifikasi nilai F-square sebesar 0,02 sebagai efek kecil, 0,15 sebagai efek sedang, dan 0,35 sebagai efek besar. Selanjutnya ada uji chi-square. Nilai chi kuadrat sebesar 0,458 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang cukup baik terhadap variabel dependen atau kualitas audit. Menurut interpretasi umum terhadap nilai chi kuadrat adalah chi kuadrat lebih kecil dari 0,5 sama dengan kemampuan prediksinya tinggi. Tetapi jika chi kuadrat di antara 0,15 sampai 0,35, kemampuan prediksinya akan menjadi sedang. Dan terakhir adalah chi kuadrat lebih kecil dari 0,15, itu mempunyai arti kemampuan prediksinya rendah. Selanjutnya ada uji SRMR. Nilai SRMR dianggap diterima atau dianggap cocok apabila nilai SRMR berkisar antara 0 hingga 1,0. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa nilai SRMR menunjukkan angka 0,099, yang dimana artinya model SRMR ini dianggap cocok atau diterima karena memenuhi kriteria yaitu kurang dari 0. Selanjutnya ada uji Goldness of Fit. Nilai GOF adalah 0,10, itu GOF-nya rendah. Tetapi kalau 0,25 yaitu artinya GOF-nya medium. Dan 0,36 mempunyai arti GOF-nya tinggi. Dari hasil perhitungan GOF di atas diperoleh nilai 0,66 sehingga dapat disimpulkan bahwa model memiliki GOF yang besar. Selanjutnya, uji terakhir saya yaitu adalah PET coefficient. Jika original sampel bernilai positif, maka pengaruh positif. Jika bernilai negatif, maka arah pengaruhnya negatif. Jika tes statistik lebih besar daripada 1,96, maka dikatakan memiliki pengaruh dan hipotesis HA diterima. Dapat dikatakan signifikan jika nilai P kurang dari 0,05. Artinya, di sini variabel cloud computing saya atau X1 nilai tes statistiknya yaitu adalah 2,314 lebih besar daripada 1,96 dan nilai p-value saya yaitu adalah 0,021 lebih kecil daripada 0,05 dengan nilai koefisien 0,390 dan variabel kedua saya atau X2 saya mempunyai tes statistik dengan jumlah 1,077 lebih kecil daripada 1,96 dan p-value saya berjumlah 0,282 yang dimana itu lebih besar daripada 0,05 dengan nilai koefisien 0,160 dan variabel terakhir saya yaitu X3 mempunyai jumlah tes statistik 2,077 lebih besar daripada 1,96. P-value-nya berjumlah 0,038 yang dimana itu lebih kecil daripada 0,05 dengan nilai koefisien 0,340. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah diolah menggunakan program Smart PLS 3.0, maka dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, cloud computing atau X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Yang kedua, kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Yang ketiga, independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Saran bagi kantor akuntan publik yang terkait pemanfaatan teknologi cloud computing. Dalam menghadapi era digital, kantor akuntan publik disarankan untuk terus mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi cloud computing dalam proses audit. Teknologi ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengolahan data audit, mempercepat akses terhadap informasi secara real time, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas.
Dengan cloud computing, penyimpanan dan pengolahan data menjadi lebih terpusat dan aman. Oleh karena itu, KAP perlu berinvestasi dalam infrastruktur teknologi dan secara simultan meningkatkan literasi digital para auditor agar dapat memaksimalkan potensi teknologi ini dalam pelaksanaan audit. Yang kedua, saran terkait kompetensi auditor. Meskipun dalam penelitian ini kompetensi auditor tidak menunjukkan pengaruh langsung terhadap kualitas audit, KP tetap disarankan untuk memastikan auditor memiliki keahlian teknis, pemahaman terhadap regulasi, dan kemampuan analitis yang memadai. Hal ini penting untuk mendukung profesionalisme dan ketepatan dalam pelaksanaan audit. Pengembangan kompetensi auditor dapat dilakukan melalui program pelatihan berkelanjutan, penyediaan sertifikat profesional, serta evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala untuk memastikan auditor selalu siap menghadapi dinamika dan tantangan audit yang semakin kompleks. Yang ketiga, saran terkait independensi auditor merupakan prinsip fundamental dalam profesi audit dan terbukti dalam penelitian ini memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Oleh karena itu, KP perlu memberikan perhatian serius terhadap terciptanya lingkungan kerja yang mendukung kebebasan auditor dalam pengambilan keputusan profesional. Auditor harus mampu menjalankan tugasnya tanpa tekanan dari klien maupun pihak eksternal lainnya. Upaya menjaga independensi ini penting agar audit dapat dilakukan secara objektif dan menghasilkan laporan audit yang kredibel dan dapat dipercaya. Selanjutnya, yang keempat, saran terkait kualitas audit. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas audit secara keseluruhan, KAP disarankan untuk menerapkan sistem pengendalian mutu audit yang terstruktur dan berbasis risiko, sesuai dengan standar profesi yang berlaku seperti SPAP. Kualitas audit tidak hanya ditentukan oleh hasil akhirnya, tetapi juga oleh proses audit yang dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis bukti. Dengan adanya pengendalian mutu yang baik, proses audit akan berjalan sesuai prosedur dan menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, saran bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel moderator atau mediasi seperti beban kerja, auditor, tekanan waktu, dan sistem pengendalian mutu agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Selain itu, memperluas lokasi penelitian ke wilayah yang belum banyak diteliti juga penting untuk meningkatkan generalisasi hasil dan memberikan perspektif baru yang lebih beragam terhadap praktik audit Indonesia. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang baik secara akademis maupun praktis di dunia profesi auditor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.